Imunodifusi adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi antigen spesifik atau kelas antibodi dari serum pasien. Metode ini tergantung pada pembentukan kompleks antigen antibodi dalam gel agarosa. Tujuan dilakukan pemeriksaan ini untuk mengevaluasi akurasi dari ELISA atau enzim linked immunosorbent assay dalam serum GM atau galaktomanan dalam diagnosis pasien CPA atau aspergillosis paru kronis dan membandingkannya dengan imunodifusi gel agar ganda atau DIG. Selain itu, pemeriksaan ini bertujuan juga untuk tindak lanjut pasien yang dievaluasi dengan pengenalan agen anti jamur. Pengujian ini tentang perbandingan parameter akurasi dari dua tes serologis yang dilakukan antara double agar gel immunodiffusion test atau DID dan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA menggunakan dua preparat antigenik dan galaktomanan atau GM. Perbandingan dilakukan dengan uji program, uji enzimikman, dan uji binomial menggunakan dua preparat antigen, afinidatus antigen dan afinidatus aplatus dan afligerantigen full, dan deteksi kualitatif serum GM pada pasien dengan aspergillosis paru kronis atau CPA. Selain itu, mengevaluasi perkembangan serologis pasien setelah pengenalan pengobatan anti jamur. Lateria Aspergillus Enzyme Immunoassay atau EIA kit digunakan untuk mengukur galaktomanan. Meskipun sensitivitasnya rendah, DID adalah teknik pilihan karena spesifitasnya nilai prediksi positif dan negatif serta rasio kemungkinan positifnya, terutama dengan kumpulan antigen dan karena frekuensi reaktivitas silang yang rendah. Identifikasi antibodi serum spesifik ditentukan dengan tes imunodifusi gel agar ganda atau DIG. Reaksivitas silang yang terjadi yaitu deteksi anti-aspergillus antibody dengan tes DID dalam serum dari pasien dengan penyakit granulomatosa. Tes ELISA menunjukkan prevalensi reaktivitas silang yang lebih besar. Sensitivitas tes ELISA lebih tinggi daripada tes DID. Sensitivitas uji ELISA yang lebih tinggi dapat dijelaskan dengan identifikasi antibodi tidak mengendap pada agar atau gel agarosa, tetapi dimobilisasi pada plat polistiren. Perbedaan sensitivitas tes diagnosis yang berbeda menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi untuk ELISA menggunakan kedua jenis antigen dan frekuensi terendah untuk DID1 dengan afinidatus antigen. Tindak lanjut serologis pasien dengan pengobatan anti jamur yang menjalani pengobatan dengan itraconazole. Tindak lanjut klinis dievaluasi dengan menggunakan skor keluhan, menunjukkan perbaikan klinis yang nyata setelah pengenalan pengobatan anti jamur, seperti yang diamati dengan penurunan kadar serum antibodi ditentukan oleh tes DID. Deteksi serum GM menunjukkan sensitivitas yang sama dengan tes ELISA, mempertimbangkan bahwa tes imunodifusi menunjukkan spesifisitas tinggi tetapi sensitivitasnya rendah, dan tes ELISA memberikan sensitivitas yang lebih tinggi tetapi persentase reaksi silang yang tinggi dengan propodiolidomikosis dan tuberkulosis, yang mempertimbangkan bahwa tuberkulosis biasanya merupakan penyakit yang mendasari aspergillosis paru kronis. Tes DID hanya mengukur antibodi presipitasi dalam gel agar atau agarosa, dan tes ELISA mengidentifikasi antibodi non presipitasi yang dimobilisasi pada plat polisterana, dan pasien dengan aspergilloma mengalami peningkatan serum IgG sebagaimana ditentukan oleh uji ELISA-nya yang terus meningkat setelah pengenalan agen anti jamur. Perilaku dua kurva pengembangan serologis setelah pengenalan pengobatan dapat dijelaskan. Ini dapat diuji dengan menilai perkembangan kurva serologi anti Aspergillus IgG. Karena saat ini ada kit yang tersedia untuk penentuan ini yang akan segera dilakukan. Penurunan kadar antibodi serum ini ditentukan oleh tes DID setelah pengenalan pengobatan yang efektif. Tes DID hanya mengukur antibodi presipitasi dalam gel agar atau agarosa, dan tes ELISA mengidentifikasi antibodi non presipitasi yang dimobilisasi pada pelat polistirena. Pasien dengan aspergilloma mengalami peningkatan serum immunoglobulin G sebagaimana ditentukan oleh uji ELISA yang terus meningkat setelah pengenalan agen anti jamur. Perilaku dua kurva perkembangan serologi setelah pengenalan pengobatan. Hipotesis ini dapat diuji dengan menilai perkembangan kurva serologi anti Aspergillus immunoglobulin G
Penurunan kadar antibodi serum ditentukan oleh tes DID. Setelah pengenalan pengobatan yang efektif dijelaskan dengan identifikasi antibodi yang tidak mengendap pada agar atau gel agarose, tetapi yang dimobilisasi oleh polistirena. PLR tinggi meskipun lebih rendah dari yang diamati pada tes DID, sehingga mendukung hipotesis pra-tes CPA.